Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Bagus Nugroho. Setelah sekian lama tidak upload, ini akhirnya saya upload kembali lagi ya dengan pembahasan yang baru ini. Kita kali ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu Arduino atau komponen basic atau merupakan fondasi yang digunakan untuk pembuatan IoT itu sendiri. Sebelumnya dalam pembuatan video ini saya juga untuk memenuhi tugas dari dosen saya tentang mata kuliah sistem terbenam dan IoT. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita kali ini. Apa sih itu Arduino? Bagi kalian yang belum tahu apa itu Arduino, Arduino adalah merupakan salah satu microcontroller single board yang berbasis open source. Ini merupakan terobosan baru dalam dunia microcontroller. Saat ini sudah banyak proyek elektronik dan robotik yang berbasis Arduino. Arduino itu menggunakan IC Atmega sebagai IC program dan softwarenya, memiliki bahasa pemrograman yang bisa dibilang bahasa pemrograman C. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Arduino itu sendiri. Di sini saya tidak menggunakan real hardware. Saya menggunakan simulasi dengan software Proteus 8.9 profesional. Di sini ini merupakan gambar Arduino Uno ya guys, pakai Simulino Uno. Di sini Simulino Uno ada bagian-bagian yang wajib kalian ketahui ini. Yang pertama ini ya, ini merupakan USB socket atau power USB. Apa sih kegunaan power USB ini? Power USB itu digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino itu sendiri menggunakan kabel USB. Selain itu, USB socket ini memiliki fungsi untuk memuat program dari komputer ke dalam board Arduino. Jadi codingan kalian nanti bisa dimasukkan ke Arduino itu melalui soket USB ini. Yang bagian kedua yaitu power atau power supply. Ini adalah komponen untuk memberikan colokan catu daya secara langsung dari sumber dayanya AC ya guys, dan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Selain bisa power dari USB socket, kita juga bisa memberikan daya secara langsung dengan tegangan AC melalui power supply ini. Dan selanjutnya ini Arduino reset ya guys. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Kita bisa menggunakan ini Arduino reset. Sebenarnya kalau di real hardware ada juga tombol untuk reset Arduino itu sendiri. Reset button pada papan Arduino di real hardware itu ada, tapi sepertinya di simulasi ini tidak ada ya. Dan selanjutnya 5 volt supply output volt. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt sampai
5 volt. Selanjutnya ada ground, di sini disingkat GND. Ada beberapa pin GND pada Arduino. Salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Yang selanjutnya 6 analog pin di sini ya, guys. Di Arduino itu sendiri memiliki 6 analog pin yang ditandai dengan A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan, sensor temperatur, dan lain-lain, dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor itu sendiri. Selanjutnya yaitu digital input output. Di sini ada sekitar 14 digital input output. 6 pin output menyediakan PWM. PWM itu pulse width modulation. Dengan ditandainya ada ini tanda apa ini, seperti ya ini angka 3, 5, 6, 9, 10, 11 menggunakan PWM pin. Selanjutnya ada AREF atau bisa disebut juga analog reference. AREF ini biasanya digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Saya kira kita udah jelas pada bagian-bagian dari Arduino itu sendiri. Sekarang kita bahas aplikasi kita yang satunya lagi, yaitu aplikasi Arduino. Ya guys, di dalam aplikasi Arduino ini kita bisa mengoding dan memprogram papan Arduino kita sesuai apa yang kita butuhkan nanti. Kita ingin membuat IoT seperti apa, kita bisa memprogramnya melalui aplikasi ini dan menginstal codingan ini ke papan Arduino itu melewati USB socket yang tadi saya jelaskan ya. Struktur dasar dari bahasa pemrograman Arduino itu sederhana, hanya terdiri dari 2 bagian. Pertama yaitu void setup dan yang kedua void loop. Dimana void setup ini sendiri bagian untuk instalasi yang hanya dijalankan sekali di awal dan program yang akan dijalankan berulang-ulang untuk selamanya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, void setup ini berfungsi untuk hanya dipanggil satu kali ketika program pertama kali dijalankan. Ini digunakan untuk pendefinisian mode pin atau memulai komunikasi serial. Fungsi setup ini harus diikutsertakan dalam program walaupun tidak ada statement yang dijalankan. Ini harus atau wajib ada ya guys. Yang kedua itu void loop. Setelah melakukan fungsi setup, maka secara langsung akan melakukan fungsi loop secara beruntun dan melakukan instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Fungsi loop ini seperti perulangan ya. Sekian dari penjelasan saya, sepertinya cukup jelas untuk mengawali project-project kita selanjutnya. Untuk pengenalannya mungkin sudah jelas. Terima kasih atas waktunya yang Anda berikan untuk menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment di bawah. Terima kasih.